Salam blender Indonesia. Kali ini kita akan membicarakan berkaitan dengan kualitas semprot yang berhubungan dengan penggunaan nozzle. Kualitas semprot di dalam pengendalian gulma chemis di perkebunan kelapa sawit sangat ditentukan oleh beberapa hal. Yang pertama memang dosisnya. Kalau dosis sudah tergantung ke bawah ketinggian dari gulma yang kita kendalikan. Yang kedua adalah tergantung dari racunnya itu sendiri atau herbisidanya sendiri. Namun dari kedua unsur tadi, ada satu hal yang sering dilupakan oleh para petani dan para planter semuanya berkaitan penggunaan nozzle ataupun spoiler yang akan menentukan berapa banyak curah semprotnya atau berapa liter yang akan dikeluarkan dalam persatuan waktu dari alat semprot itu sendiri di dalam pengendalian gulma. Karena bahwa di dalam sistem pengendalian gulma itu yang paling penting adalah bahwa penentuan berapa banyak curah semprotnya. Di dalam mekanisme pembagian herbisida dibagi menjadi dua, yaitu adalah herbisida kontak yang mana disemprot langsung terjadi kerusakan pada daun gulmanya. Ada juga sistemik, di mana ketika disemprot akan terjadi peresapan ke dalam sistem gulma dan akan menghambat beberapa pembentukan hal penting bagi gulma itu sendiri dan akan mematikannya. Dari dua jenis herbisida ini terjadi perbedaan alat semprot yang digunakan atau nozzle yang digunakan. Penggunaan ketika alat semprot dengan menggunakan alat semprot kemudian menggunakan herbisida kontak intinya adalah daun yang terkena maka dia akan terjadi kerusakan pada daun. Maka kita harus menyemprotnya dengan kondisi sebasah mungkin. Kemudian kalau kita menggunakan bahan ataupun herbisida ataupun racun rumput yang bersifat sistemik, maka kita harus melakukan penyemprotan selembut mungkin supaya dosisnya jangan terlalu banyak. Karena pada prinsipnya jika dia ada cairan ataupun larutan herbisida yang menempel, maka dia akan terserap ke dalam mekanisme tanaman itu sendiri yang akan menghambat pembentukan, baik menghambat perbentukan protein dan sebagainya yang akan mematikan gulmanya secara keseluruhan. Jadi di sini akan saya jelaskan bahwa nozzle sendiri ada jenisnya banyak, yaitu misalnya polyjet. Ada yang berwarna biru, merah, hitam, ada yang kuning dan sebagainya menggunakan bahan plastik, di mana itu curah semprotnya dalam hitungan waktu per menitnya bisa sampai 900 sampai 1200 ml per menitnya. Jadi nozzle ini biasanya digunakan ketika kita menggunakan racun rumput atau herbisida yang bersifat kontak. Misalnya kita menggunakan paraquat, merek dagangnya bisa Gramoxone, kemudian bisa Topzone dan lain sebagainya yang bersifat kontak, disemprot langsung mati. Namun bahwa polyjet ini tidak bisa digunakan, tidak layak ataupun tidak cocok digunakan ketika kita menggunakan pengendalian secara chemis jika menggunakan herbisida yang bersifat sistemik, yaitu terjadi peresapan. Jika kita menggunakan polyjet ini, maka kita akan boros banget. Jadi kita harus menggunakan alat semprot ataupun misalnya herbisida sistemik dengan menggunakan nozzle yang relatif lebih mengkabut. Nah, maka biasanya yang sistemik, misalnya untuk piringan menggunakan glifosat campuran dengan fluroxipir, misalnya pakai Roundup Starin kita gabung untuk pengendalian ini, maka biasanya kita menggunakan alat semprot menggunakan micron herbicide sprayer yang seperti kabut, lembut sekali. Tapi kalau kita menggunakan knapsack sprayer yang semprot kemudian polyjetnya adalah sangat-sangat deras, ya kita akan kehilangan banyak herbisida pastinya. Untuk itu mohon perhatikan, jikalau kita menggunakan yang kontak maka kita bisa menggunakan polyjet. Tapi kalau menggunakan sistemik maka kita bisa menggunakan VLV 100, VLV 200. Yang penting penyemprotannya dengan menggunakan selembut mungkin. Jangan menggunakan yang polyjet ini yang deras itu jangan, tapi yang lembut. Misalnya di mana bahwa VLV 100 atau 200, maka kecepatan pengeluaran cairan per menitnya hanya sekitar 400 sampai 600 saja. Itu sudah termasuk deras 600. Maka dia cukup dikabutkan saja. Begitu larutannya dikabutkan nempel pada
daun, maka terjadi peresapan ke seluruh bagian tanaman yang mana akan menghambat, akan diserap ke dalam tanaman, mekanisme tanaman, fisiologi tanaman ini, maka dia akan menghambat beberapa pembentukan enzim ataupun yang lainnya di dalam tanaman tergantung herbisidanya yang akan akan mematikan gulma secara keseluruhan. Jadi, nah intinya pada siang hari ini ingin saya sampaikan, gunakanlah alat semprot yang sesuai. Jika toh kita hanya sebagai petani ataupun planter hanya menggunakan knapsack sprayer yang seperti ini ya, nanti seperti ini, bisa mereknya Solo, mau Putri Solo, mau RB dan sebagainya, maka gunakanlah nozzle yang sesuai. Jika kontak maka kita menggunakan polyjet. Tapi jikalau dia sistemik, maka kita menggunakan nozzle yang relatif lebih ini, misalnya VLV atau VLV 100 atau VLV 200 yang nanti semprotannya lebih smooth, lebih mengkabut, yang nanti akan mengurangi dosis yang mengurangi jumlah herbisida yang digunakan dan akan mematikan secara lebih efektif. Apakah nggak boleh Pak Pendi ketika kita menggunakan polyjet ini? Jikalau memang ada rezeki banyak pakai ini juga nggak apa-apa, namun borosnya nggak ketulungan. Karena di dalam sistem pertanaman kelapa sawit kita juga harus menghitung modal. Kita nggak ada gunanya. Kita manen 2 ton sekali panen 2 ton, tapi misalnya harganya kita dapat uang bersih 2 juta, tapi kalau kita menggunakan polyjet bisa misalnya biayanya yang harusnya cuma 700.000, maka menggunakan polyjet bisa 900.000 sampai 1 juta. Berarti kan nggak ada gunanya. Maka gunakanlah yang lebih ngirit dan lebih efektif. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu semua dan para planter semuanya. Semoga Allah memberikan saya, Anda semuanya yang ada di Indonesia dan di seluruh dunia sehat walafiat dan selalu diberikan jalan yang indah. Terima kasih. Salam planter Indonesia.